Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para petani yang ada di seluruh Indonesia. Pada sore hari ini saya sedang berada di kebun buncis ya. Kebun buncis saya sendiri yang baru berusia 26 hari setelah tanam ya. Saya tanam dua jenis varietas ya. Varietas MH lokal sama Pertiwi. Nah, yang sebelah sini itu MH lokal ya. Jadi disebut MH lokal tuh benihnya saya bikin benih sendiri ya, waktu itu pas panen buncis tidak dipetik semua, dibikin benih ya. Jadi makanya saya sebutnya MH lokal gitu. Kalau yang ini Pertiwi. Ini saya beli kemasan langsung dari toko ya. Untuk penanaman buncis ini saya menghabiskan benih sebanyak 1,5 kilo ya, sedikit tidak banyak ya. Ini tanamnya dua biji per lubang ya. Lahan bekas ini, bekas timun 3 kali ya. Kemudian saya langsung tanami buncis dulu. Oke, mengapa saya tanam dua varietas? Tujuannya untuk nantinya untuk bahan perbandingan ya, mana yang lebih produktif gitu ya, dari segi lebatnya buah nanti ya, dari segi pertumbuhan itu ya, bagusan mana gitu ya, tonasenya dapatnya yang lebih banyak, apakah MH atau Pertiwi gitu ya. Jadi untuk bahan perbandingan juga. Ini Pertiwi ya. Nah, ini MH ya. Oke, kalau MH lokal perbedaannya nih ya sama Pertiwi. Kalau lokal tuh MH tuh dia kebanyakan sulur tuh dari bawah sudah tumbuh sulur ya, banyak banget sulurnya. Nah, seperti ini nih tuh, dari banyak bawah tuh tumbuh banyak banget sulur ya. Kemudian juga bunga bakal buah juga banyak tuh dari bawah ya, tumbuh tuh seperti ini. Nah, dari bawah tuh sudah tumbuh untuk bakal buah ya, bunga ya. Kemudian kalau MH daunnya agak sedikit kecil, beda sama Pertiwi. Kalau Pertiwi agak lebar gitu ya. Bisa dilihat tuh sulur-sulurnya dari bawah tuh banyak banget, tapi kalau ke atasnya jarang terlalu banyak sulur ya kalau MH. Kemudian untuk Pertiwi, nah di sebelah sini Pertiwi ya. Nah, ini varietas Pertiwi ya. Kalau Pertiwi itu dari bawah tidak terlalu banyak sulur ya. Dari bawah tidak terlalu, jadi bunga juga kadang jarang tumbuh dari bawah ya. Biasanya kalau Pertiwi itu tumbuh pas setengah gini ya, setengah pohonnya ke atas baru dia tumbuh bunga ya. Dan sulur juga biasanya dari sini tuh. Kalau bedanya MH sama Pertiwi gitu, kalau MH dia kebanyakan sulur tumbuhnya dari bawah, kalau Pertiwi dari tengah ke atas gitu ya. Makanya biasanya buahnya juga pun yang pengalaman saya gitu, kebanyakannya dari atas ya tumbuhnya. Kalau MH tuh dari bawah nyampe atas buah semua gitu ya. Oke, ya mudah-mudahan sih dua-duanya bagus ya, hasilnya maksimal. Tanaman buncis ini saya baru melakukan pengecoran sebanyak 3 kali ya, yaitu interval setiap seminggu sekali. Untuk pengecoran pertama saya menggunakan pas vegetatif ya, hanya menggunakan NPK Mutiara 1 kg per drum 100 liter ya, dicampur sama kohe kambing 1 ember ya. Tapi dengan catatan kohe kambing itu sudah dilakukan fermentasi dulu ya, jadi supaya steril dari mikroorganisme jahat maupun itu bakteri jahat dan juga jamur jahat ya.
Untuk kemudian pas pengecoran kedua juga sama, saya masih menggunakan NPK Mutiara dengan dosis yang sama kayak pengecoran pertama ya. Dan untuk pengecoran ketiga ya, baru saya pembukannya pupuknya diganti ya, tapi diganti juga tetap sama ya, hanya dikurangi unsur nitrogennya gitu ya. Kalau pertama kan NPK Mutiara tuh kandungan unsur haranya 16 ya, jadi seimbang ya, 16% untuk nitrogen, 16% untuk fosfor, dan 16% untuk kalium ya. Nah, untuk pengecoran ketiga saya ganti, yaitu dosisnya menggunakan pupuk NPK profesional, menggunakannya NPK profesional tuh kandungan unsur haranya 9% untuk nitrogen, 25% untuk fosfat, dan 25% untuk kalium ya. Jadi 9 25 25 gitu. Karena mengapa saya ganti pemupukannya, karena sudah memasuki fase generatif ya. Yang namanya sudah memasuki fase generatif tuh diusahakan perbanyak unsur hara fosfor dan kalium ya, dan kurangi nitrogen. Apalagi pada musim hujan seperti ini ya, jangan terlalu banyak nitrogen. Kalau kebanyakan nitrogen takutnya si pohon tuh, biasanya kejadian yang sering terjadi sama buncis kelebihan nitrogen tuh, nah si batang pohon ini pecah gitu ya. Jadi kalau udah pecah ya tidak akan, susah lah, pertumbuhannya pasti terganggu gitu ya, bahkan tidak tumbuh lagi gitu. Jadi sebisa mungkin kalau sudah masuk generatif, perbanyak unsur hara fosfor dan kalium ya. Dosisnya yaitu kalau saya 1 kg NPK profesional ditambah setengah kilogram fosfor dan TSP, kemudian ditambah lagi setengah kilogram KCl Jerman ya. Jadi perbanyaknya unsur fosfor dan kalium, nitrogennya dikurangi gitu. Dan tidak lupa selalu ditambahkan kohe kambing yang sudah difermentasi ya. Kalau saya sih setiap pengecoran selalu ditambahkan ya, maupun itu pas fase generatif, vegetatif, generatif, selalu tidak full kimia ya, selalu dicampur dengan kohe kambing gitu. Kalau lebih bagusnya sih kalau fase vegetatif tuh kalau ada pakai urin kelinci ya, berhubung urin kelinci susah, jadi saya pakainya kohe kambing saja gitu. Karena kalau kohe kambing itu yang unsur kandungannya yang fosfat ya, yang gede, yang paling banyak unsur kandungannya dalam kohe kambing ya. Oke, untuk penyepraian saya menggunakan pestisida, yaitu fungisida. Di saat cuaca hujan seperti ini saya menggunakan fungisida yang berbahan aktif mancozeb ya, mancozeb yang berwarna biru tepungnya itu. Jadi bukan yang berwarna kuning ya, jadi yang makanya berwarna biru tuh kelebihannya mengandung Mn dan Zn ya. Mn tuh mangan, plus Zn tuh kalau nggak salah zinc ya, kalau salah ya. Kalau untuk insek saya menggunakan tiga jenis, yaitu abamectin, sipermetrin, dan emamectin benzoat ya. Untuk abamectin yaitu sama sasarannya kutu-kutuan ya, seperti kutu trip, kutu daun, kutu kebul juga ya. Karena di tanaman buncis seperti ini pun suka ada ya kutu kebul ya, yang hama penghisap tuh bikin daun jadi keriput terus kemudian menguning ya. Jadi saya menggunakannya untuk mengatasinya menggunakan abamectin ya. Terus sipermetrin tuh hama sasarannya untuk hama sejenis serangga ya, yang warnanya ada yang hitam, kemudian yang hijau tuh, yang hitam biasanya, tapi bahasa Indonesia saya lupa tuh apa tuh ya. Pokoknya yang hamanya tuh yang suka hinggap nih di ujung tuh, di ujung atas ya, di ujung atas pucuk kayak gini nih, kemudian dia hinggap
ya lama kelamaan si pucung itu layu gitu ya. Nah itu biasanya saya menggunakan untuk mengatasi hama itu menggunakan bahan aktif sipermetrin ya. Kemudian untuk yang terakhir menggunakan imamectin benzoat ya. Imamectin benzoat itu hama sasarannya ulat ya. Kalau untuk ulat saya menggunakan pestisida insektisida berbahan aktif imamectin benzoat ya. Jadi tiga jenis, tapi tidak semuanya saya langsung aplikasikan ya, tiga-tiganya di rolling gitu. Kalau misalkan minggu sekarang saya menggunakan imamectin, kemudian minggu selanjutnya sipermetrin, terus imamectin benzoat gitu ya. Biasanya kalau imamectin benzoat itu digunakannya setelah tanaman sudah mulai berbunga ya. Jadi biasanya kalau tanaman sudah berbunga, kemudian pas musim hujan seperti ini, bunganya banyak yang gugur, nempel gitu ya, nempel di daun, terus busuk. Nah biasanya ulat tuh suka adanya di situ gitu ya. Jadi untuk mengantisipasinya menggunakan bahan aktif imamectin benzoat ya, untuk supaya mencegah supaya tidak banyak ulat gitu ya. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk para petani semuanya. Sekian dari tadi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk para petani yang ada di seluruh Indonesia.